Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih dan solihah. Sampailah kalian akan belajar pada tema 1, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 1, keragaman budaya bangsaku. Nah, pada tema 1, subtema 1, kalian akan belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam setiap bacaan atau teks terdiri dari beberapa paragraf. Cara mengenali suatu paragraf adalah kalian dapat melihat awal kalimat pertamanya menjorok beberapa spasi atau huruf. Ini Bu Suci sudah menuliskan ada teks bacaan Pawai Budaya yang pada buku paket tema 1. Nah, kalau kita lihat kalimat pertamanya adalah tidak sama dengan kalimat-kalimat berikutnya, letaknya atau menjorok beberapa huruf atau spasi. Nah, maka Pawai Budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan adalah awal dari paragraf pertama. Nah, ini adalah teks halaman berikutnya. Kalian dapat melihat pada setiap awal kalimat ada beberapa yang tulisannya menjorok. Nah, seperti ini. Maka ini adalah paragraf kedua. Kemudian budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda adalah paragraf ketiga. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja adalah paragraf keempat. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya adalah paragraf kelima. Jika tidak ada kalimat yang menjorok, maka paragraf biasanya dipisahkan dengan adanya jarak antar paragraf. Seperti ini. Nah, ini adalah paragraf ke-1. Dan yang teks ini adalah paragraf ke-2. Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragraf terdiri dari gagasan pokok atau nama lainnya ide pokok atau pokok pikiran dan gagasan pendukung, ide pendukung atau pikiran pendukung. Gagasan pokok ditemukan pada kalimat utama pada setiap paragraf. Gagasan pokok biasanya ditemukan di awal paragraf, namanya paragraf deduktif, di tengah atau di akhir paragraf, atau namanya paragraf induktif. Ciri-ciri gagasan pokok membutuhkan kalimat penjelas berikutnya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian dapat juga berupa kesimpulan. Nah, Bu Suci sudah menuliskan paragraf pertama pada teks bacaan Pawai Budaya yang sudah Bu Suci tuliskan pada kalimat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, kita lihat pada kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut.
Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kalau diperhatikan pada kalimat kedua, ketiga, keempat, 5, dan 6 merupakan penjelasan atau menjelaskan dari kalimat yang pertama. Maka pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan adalah gagasan pokoknya, kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat-kalimat berikutnya. Nah, Suci sudah menuliskan pada paragraf yang kedua, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, jika kita diperhatikan, sama seperti paragraf sebelumnya, pada kalimat kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan menjelaskan dari kalimat yang pertama. Karena kalimat yang pertama itu menjelaskan tentang rombongan dari Maluku. Kemudian di rombongan Maluku itu rombongan laki-laki menggunakan kemeja putih, rombongan perempuan menggunakan baju cele, dan seterusnya. Maka pada kalimat pertama adalah gagasan pokoknya. Kemudian kalimat kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah gagasan pendukungnya. Nah, sudah paham ya anak-anak ya? Nah, kalian tugasnya adalah menuliskan gagasan pokok pada paragraf ketiga, gagasan pendukung pada paragraf 3, gagasan pokok pada paragraf keempat, gagasan pendukung pada paragraf keempat. Kemudian kalian juga akan menuliskan gagasan pokok pada paragraf 5 dan gagasan pendukung pada paragraf kelima. Untuk gagasan pendukungnya, kalian boleh menuliskan 2 kalimat saja. Tidak usah semuanya ditulis. Paham ya anak-anak ya? Selamat belajar dan selamat berproses. Sukses untuk anak-anakku semuanya.